Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di semester 2 ini di bab kelima, yaitu tentang energi. Nah, langsung aja yuk kita bahas apa itu energi. Jadi energi itu merupakan upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, jadi energi ini akan muncul di suatu benda apabila benda itu melakukan sebuah usaha dan akan terbentuk suatu perubahan. Nah, energi sendiri itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi kimia, ada energi listrik, ada energi bunyi, ada energi kalor, ada energi cahaya, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang 4 energi. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari macam-macam bentuk energi tadi, itu banyak contoh di kehidupan kita sehari-hari yang bisa menimbulkan suatu energi. Oke, kita langsung bahas aja ya satu persatu. Nah, yang pertama itu ada energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Nah, contoh dari energi potensial sendiri itu di kehidupan sehari-hari ada buah di atas pohon, air terjun, dan yang lainnya. Nah, energi potensial juga itu dipengaruhi yang namanya gaya gravitasi bumi itu. Jadi di sini bisa disimpulkan rumus untuk energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu adalah energi potensial, M itu adalah massa benda, G itu adalah gaya gravitasi bumi, dan H itu adalah ketinggian dari massa benda itu sendiri. Yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Jadi energi kinetik ini merupakan energi yang muncul pada saat benda tersebut bergerak dan berpindah tempat. Contoh sehari-hari energi kinetik itu ada mobil yang bergerak, kemudian baling-baling kipas angin, dan bola yang ditendang. Maka dapat disimpulkan rumus dari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat atau pangkat 2. EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Yang ketiga ada energi kimia. Nah, energi kimia sendiri adalah energi yang tersimpan di dalam senyawa-senyawa kimia. Nah, senyawa-senyawa kimia ini ada di dalam suatu benda tersebut. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari itu energi kimia ada di dalam BBM atau bahan bakar minyak, kemudian di aki kendaraan, batu, baterai, dan sebagainya. Saya ambil contoh batu baterai yang ditaruh di dalam senter. Nah, senyawa kimia yang ada di dalam batu baterai itu akan mengakibatkan senter itu menyala. Yang ketiga ada energi listrik. Nah, energi listrik sendiri adalah energi yang memiliki muatan dan juga arus listrik. Nah, jadi kalau misalkan suatu benda itu bisa menghasilkan energi listrik karena dia memiliki muatan dan arus listriknya sendiri. Contoh di kehidupan sehari-hari untuk energi listrik itu ada setrika listrik, kompor listrik, lampu, kipas angin, dan sebagainya. Nah, saya ambil contoh di sini ada kipas angin. Nah, kipas angin ini apabila dia dicolokkan ke dalam stop kontak yang memiliki muatan dan arus listrik, maka kipas itu akan berputar dan menyala. Nah, itulah yang disebut dengan energi listrik. Setelah bentuk energi, kita bahas yang kedua tentang perubahan bentuk energi itu sendiri. Yang pertama ada perubahan energi listrik untuk menyetrika. Nah, energi listrik ini perubahannya dari energi listrik menjadi energi kalor. Nah, yang B itu energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi kalor. Nah, yang ketiga itu adalah energi listrik untuk menghidupkan radio. Nah, perubahannya adalah dari energi listrik menjadi energi bunyi.
Baik, selanjutnya yang ketiga ada sumber-sumber energi. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi dua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Langsung aja kita bahas satu-satu terkait sumber-sumber energi ini. Yang pertama ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi ini merupakan sumber energi yang persediaannya terbatas di alam dan suatu saat akan habis. Jadi kalau misalkan manusia memanfaatkan dan menggunakannya secara terus-menerus, sumber energi ini lama-kelamaan akan habis. Nah, contohnya itu ada batu bara, kemudian ada gas bumi, ada minyak bumi, ada bahan bakar minyak untuk pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan yang lainnya. Yang kedua ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi ini adalah sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas di alam. Jadi, sumber energi ini apabila manusia memanfaatkannya, itu tidak akan cepat habis karena sumber energi ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, contohnya ada energi angin, air, matahari. Setelah membahas tentang energi, kalian silakan kerjakan tugasnya di buku tugas kalian masing-masing, kemudian nanti diupload di GCR. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.